Kepercayaan pada benda mati, bahwasanya benda mati itu mempunyai kesaktian, ini adalah magnet untuk mendatangkan setan dan bisa memicu kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah benda mati yang tidak memiliki daya dan upaya, jika diberikan kepercayaan khusus dan upacara pengagungan terhadapnya, maka setan akan sangat tertarik untuk mengawal kepercayaan sesat tersebut hingga mereka berhasil menggelincirkan manusia ke dalam jurang-jurang kesyirikan. Hal semacam ini terjadi di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Saya berikan beberapa contoh-contoh dalam buku ini, ya, yakni tentang kepercayaan berlebih pada suatu benda mati hingga akhirnya berujung pada kesyirikan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah berhala Al-Latta. Berhala yang namanya siapa? Latta. Antum tahu Latta itu awalnya bentuknya apa? Awal mula Latta itu bentuknya hanya batu besar berwarna putih yang diukir. Ini bisa dilihat dalam tafsir Qur'anil Azim. Tafsir Ibnu Katsir jilid 7 halaman 455. Ya. Wa kanat Al-Lata sakhratan bayda manfusha. Al-Lata adalah batu besar yang berwarna putih yang diukir. Yang di atas batu itu terdapat rumah dan terletak di daerah Taif. Ya. Wa haulahu binaun mu'azzamun 'inda ahli Taif. Dan di sekelilingnya itu ada teras atau lapangan yang luas. Dan batu ini diagung-agungkan oleh penduduk Taif saat itu. Ya. Wa hum taqifun wa man taba'aha. Ya. Yang mengagungkan itu adalah Bani Saqif dan suku-suku lain yang mengikutinya. Yaftakhiruna biha ala man 'adahum min ahya'il Arab ba'da Quraisy. Mereka itu sangat membanggakan di atas suku bangsa Arab lainnya selain Quraisy. Nah, ini tradisi-tradisi jahiliyah. Mereka terlalu berlebihan dalam mengenang sesuatu. Jadi awalnya itu Latta itu kalau di Nusantara dianggapnya sebuah petilasan. Karena Latta ini adalah nama seorang pria yang hidup di masa jahiliyah. Dia itu sering duduk di atas batu putih itu dan gemar membagi-bagikan roti kepada orang yang lewat. Setiap orang yang lewat dikasih khubz, roti. Setiap ada orang lewat dikasih roti. Saking dermawannya sampai orang-orang itu jatuh hati sama yang namanya Latta ini. Ini nama seorang laki-laki yang soleh yang dermawan, gemar infak, gemar sedekah. Hingga suatu ketika Latta wafat, orang-orang itu benar-benar kehilangan. Sudah nggak ada lagi yang bagi-bagi roti gratis. Kalau di Indonesia nasi bungkus gratis gitu ya, nasi kotak gratis. Ya, kalau di sana roti dibagi-bagikan secara gratis. Latta meninggal, semua orang betul-betul pengen mengenangnya. Akhirnya dijadikan kayak sebuah museum ya, museum ini batu putih. Lama kelamaan dikasih rumah untuk juru kuncinya. Lama kelamaan dibuat astar, vina itu apa? Teras atau lapangan yang luas. Lama kelamaan orang-orang pada ngalap berkah di situ. Itu awal mulanya. Saya jelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini sebuah batu ketika diperlakukan secara hulu, akhirnya setan akan menggiring hati manusia untuk kemudian dibuat melenceng akidahnya, dibuat melenceng keimanannya dari keimanan yang lurus dan murni kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian tentang berhala yang namanya Uzza. Siapa? Uzza. Al-Uzza. Al-Uzza ini berhalanya kaum musyrikin di Arab yang paling besar. Di antara sekian banyak berhala-berhala lainnya, Uzza itu yang paling gede, yang paling besar. Ya. Nah, Al-Uzza ini terletak di daerah yang namanya Nakhlah.
Nakhlah adalah nama suatu daerah yang letaknya itu antara Mekah dan Taif. Namanya Nakhlah. Orang Arab ya zaman jahiliyah dulu banyak melakukan ritual peribadatan dan persembahan. Dia mempersembahkan berbagai macam sesaji untuk Al-Uzza, sehingga Al-Quran menyebut nama berhala ini dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ya, maka apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuannya Allah? Maka Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang bentuk dari Uzza ini. Ternyata Uzza itu bentuknya adalah sebongkah pohon. Uzza itu pohon. Kok bentuknya bukan patung? Yang namanya berhala nggak mesti bentuknya harus patung. Lata itu batu putih, Uzza itu pohon. Di Indonesia banyak nggak yang semacam ini? Banyak, tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Itulah. Bahkan lebih abstrak lagi. Ini sih mending pohon ada bentuknya ya. Batu. Ini jalan tol. Dikasih sesaji biar nggak ada kecelakaan di situ. Mana contohnya tol yang paling ngeri? Cipularang ya, yang dulu pernah dijadikan objek untuk menangkap jin gitu di sebuah acara televisi. Sungai, air terjun, lebih banyak lagi. Itu bisa dijadikan berhala. Ingat, ini berawal karena awal mulanya terlalu berlebihan. Pertama, dalam mengenang sesuatu, nggak lebih dan nggak kurang, itu karena sifat bapernya manusia. Ya, terlalu baper, akhirnya setan muncul di situ, dibisik-bisikan, dihadir melalui mimpi para juru kuncinya, membangunkan bangunan-bangunan tertentu. Akhirnya benda atau tempat menjadi sakral dan banyak setannya di situ. Ketika orang-orang banyak bersemedi, beriktikaf di tempat-tempat itu, akhirnya ketika dia ketiduran, ya, dia diberikan mimpi atau wangsit. Siapa yang berikan wangsit? Setan. Setan paling senang tempat-tempat yang dikeramatkan, dianggap angker, paling senang. Kenapa? Paling mudah menggelincirkan manusia ke dalam jurang kemusyrikan. Ya. Tadi apa? Uzza itu adalah pohon yang di atas itu terdapat bangunan dan kelambu. Wahia baina Makkah wa Taif kanat Quraisy yu'dhimunaha. Dia terletak antara Makkah dan Taif, dan orang-orang Quraisy itu sangat mengagungkannya. Karena mereka itu sangat mengagungkan pohon tersebut hingga ketika perang Uhud, ya, ketika perang Uhud, Abu Sufyan yang saat itu masih dalam keadaan yang kafir, belum masuk Islam, ya, dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Lana al-Uzza wa la Uzza lakum." Itu ketika mau perang Uhud, kami punya Uzza yang melindungi, dan kalian tidak punya Uzza. Maka Rasulullah SAW bersabda, menimpali apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan saat itu. Qulu, wahai para sahabatku, berkatalah untuk Abu Sufyan, Allahumma maulana wala maula lakum. Allah pelindung kami dan kalian tidak punya pelindung sedikit pun. Dalam riwayat yang lainnya, akhirnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ketika Khalid sudah masuk Islam, waktu perang Uhud kan Khalid ya yang berhasil memutar balik pasukan kaum kafir Quraisy sehingga bisa mengalahkan kaum muslimin. Tapi ketika Khalid masuk Islam, Rasulullah SAW menyuruh Khalid hancurkan si Uzza ini. Yang pertama kali dihancurkan Khalid, pohonnya dihancurkan. Pohonnya ditebang, rumahnya dirobohkan. Ketika kembali, kata Rasul, kamu belum melakukan apa-apa. Akhirnya balik lagi Khalid. Ya, ternyata ketika balik, juru kuncinya itu menyeru lagi, ya Uzza, wahai Uzza, Uzza. Ini Khalid datang. Ternyata dia manggil Uzza itu dari arah gunung. Ya, disamperin sama Khalid. Ternyata Uzza bentuknya, ya,
jin betina, ya, yang dia itu menampakkan diri seperti seorang wanita, kemudian dia telanjang, rambutnya terurai sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Saat itu ditebas sama Khalid bin Walid sampai mati itu Uzza. Lalu ketika lapor lagi kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan itulah Uzza yang dimaksud. Jin perempuan itu yang dimaksud Uzza, yang sering mengganggu dan juga menggoyahkan keimanan kaum musyrikin. Uzza sudah mati. Bentuknya apa tadi? Kalau di Indonesia kuntilanak gitu ya. Yang paling fenomenal kan kuntilanak kalau di Indonesia, hantu perempuan. Nyai Roro Kidul. Ya, banyak sekali dikasih sesajen-sesajen. Alhamdulillah. Ada lagi pohon yang namanya pohon Dzatu Anwat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang pohon yang namanya pohon itu Dzatu Anwat. Kanat Dzatu Anwat syajaratan yu'dhimuha ahlul jahiliyah. Dzatu Anwat itu adalah sebuah pohon yang diagungkan oleh masyarakat jahiliyah. Yadbahuna laha wa ya'kifuna 'indaha yauman. Orang-orang jahiliyah itu suka menyembelih hewan-hewan itu untuk dipersembahkan kepada pohon Dzatu Anwat. Dan mereka itu banyak beriktikaf atau semedi selama sehari semalam di dalam pohon tersebut. Ya. Dan orang-orang jahiliyah yang menunaikan haji ke Ka'bah, orang jahiliyah juga menunaikan haji di Ka'bah. Mereka meletakkan perbekalan itu di sekeliling pohon dan memasuki Makkah tanpa membawa bekal dalam rangka mengagungkan pohon tersebut. Ya. Ini peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan ya, dan ternyata terwarisi di negeri kita, di sekitaran kita juga banyak. Tidak usah kita bicara Indonesia secara umum, di Banyumas saja ada beberapa tempat-tempat yang dianggap angker dan sakral, bahkan dikasih sesaji. Yo, hal yang semacam ini bagaimana mungkin jin itu tidak betah? Ya pasti betah. Kemudian mendapatkan jabatan khusus, posisi khusus di hati masyarakat yang ada di sekitar. Ada juga yang namanya pohon Najran. Dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu diceritakan bahwa penduduk Najran menyembah pohon kurma yang tinggi. Jadi setiap tahun disembah-sembah terus pohon kurma itu. Dan mereka mengadakan perayaan hari raya untuk pohon kurma itu. Setiap tahun diadakan hari raya untuk pohon kurma. Dan jika hari raya itu datang, ya, mereka menggantungkan pakaian-pakaian yang indah dan perhiasan-perhiasan kaum wanita. Mereka juga berbondong-bondong mendatangi pohon tersebut. Nah, salah seorang laki-laki yang paling mulia di daerah itu, dia membeli seorang budak yang kebetulan budaknya ini soleh, orangnya soleh. Apabila budak itu bangun di malam hari, dia menunaikan sholat malam di rumahnya yang disediakan untuknya. Nah, kemudian rumah itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang terang benderang sampai waktu subuh tiba. Padahal nggak ada lampu sama sekali, belum ada lampu neon waktu itu. Ya. Tapi rumahnya si budak itu sangat-sangat bercahaya. Ketika tuannya melihat kejadian itu, tuannya heran. Terus mendatangi budak tersebut. Ketika budak itu menceritakan tentang agamanya, agama dia pada tuannya, setelah itu dia berkata pada tuannya, innama antum fi batil. Sesungguhnya kalian itu berada di atas kebatilan. Inna hadhihi an-nakhlata la tadurru wa la tanfa. Sesungguhnya pohon kurma ini tidak bisa mencelakai dan tidak bisa memberikan manfaat. Walau da'autu 'alaiha ilahi alladhi a'buduhu la ahdakaha. Apabila aku menengadahkan tanganku berdoa kepada Tuhan yang aku sembah, niscaya
pohon ini akan benar-benar hancur. Tuhanku akan menghancurkan pohon tersebut. Wa huwa Allah wahdahu la syarika. Dan dialah Allah, Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Budak tersebut kemudian berdiri, wudu, dia menunaikan sholat, lalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengirimkan angin yang sangat kencang sampai pohon itu tercabut sampai akar-akarnya. Kemudian penduduk Najran mengikuti agama Tauhid yang saat itu dibawa oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Ini budak yang hidup semasa nubuwahnya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kemudian yang wajib kita lakukan ketika ada benda-benda yang dianggap mempunyai tuah dan kesaktian tertentu, maka prinsip kita benda itu harus dihancurkan, dihinakan atau dihancurkan. Bahkan dihinakan saja tidak cukup. Kalau dihinakan saja, setelah penghinaannya hilang, benda itu masih ada, kita punya anak cucu kita bisa terfitnah lagi dengan fitnah-fitnah yang ada pada benda itu. Apalagi kalau didatangi melalui mimpi, tambah senang dia. Setan itu pintar mendatangi ke mimpi, dia nggak dalam wujud yang mempunyai tanduk ya, atau wujud yang menyeramkan, tidak. Ketika dia mendatangi seseorang ingin menggelincirkan keimanannya, dia akan mewujudkan dirinya seperti halnya seorang ulama, pakai udang ya, imamah, pakai jubah putih, serba putih kan. Serba putih, datang mengajarkan sebuah ilmu yang tak pernah didengar oleh manusia tersebut, mengucapkan salam dan mencampur adukan antara yang hak dengan kebatilan. Ya. Dan ini sangat erat ya, antara hubungan gangguan jin dengan sarana-sarana kesyirikan yang masih tersimpan di rumah. Sangat erat hubungannya. Sekali lagi saya katakan, sangat erat hubungannya antara jin yang terus-menerus mengganggu dengan benda-benda sakti dalam tanda kutip yang masih tersimpan di rumah-rumah Anda. Ya. Maka jika Anda benar-benar berniat untuk melepaskan diri dari gangguan jin yang memiliki ikatan perjanjian dengan para sesepuh atau leluhur-leluhurnya dulu, wajib bagi Anda untuk menghancurkan seluruh benda-benda yang pernah atau masih dijadikan sarana untuk menyekutukan Allah dari segi uluhiyahnya, bahkan rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Uluhiyah itu apa? Kita mengesahkan Allah dari segi peribadatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa hanya untuk Allah, kepada Allah saja, murni, tanpa harus ada perantaraan-perantaraan yang tidak disyariatkan. Kalau kita minta didoakan orang soleh, boleh. Selagi dia masih hidup, kita boleh minta didoakan. Kita bertawasul ya dengan orang-orang soleh tersebut supaya didoakan. Tidak masalah kalau seperti itu. Kita sholat juga hanya untuk Allah semata, bukan untuk yang lainnya. Nah, kalau rububiyah apa rububiyah? Tentang perkara-perkara yang menjadi aktivitasnya Allah semata. Seperti contoh, itu hanya Allah yang bisa melakukan. Seperti contoh, memberikan rezeki, memberikan kesehatan. Siapa memberi kesehatan? Allah. Makhluk bisa beri kesehatan? Tak bisa. Makhluk cuma bisa ngobatin. Yang nyehatkan siapa? Gusti Allah. Nah, kalau makhluk semacam manusia, tabib, dokter, atau terapis kesehatan yang lainnya tidak mempunyai hak untuk menyehatkan, nah apalagi benda-benda mati yang nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak, nggak pernah belajar ilmu kedokteran, bagaimana bisa mengobati? Paham ya? Makanya jimat-jimat semacam itu harus dihancurkan semuanya. Pertanyaannya, apa tindakan tersebut pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Ya.
ada banyak kisah dari Rasul beserta para sahabat yang menghancurkan benda yang pernah dijadikan sarana kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama, di antaranya Rasulullah SAW memerintahkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menghancurkan Al-Uzza. Tadi sudah saya sebutkan. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW membasmi berhala Dzul Khalasah. Ya. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ala turihuni min Dzul Khalasah wa kana baitan fil Khat'am. Tidakkah engkau melegakan hatiku dari berhala Dzul Khalasah? Dzul Khalasah adalah sebuah rumah ibadah di daerah Khash'am dan dijuluki dengan Ka'bah Yaman. Qal fantalaqtu fi 50 wa 100 farisin min Ahmas. Maka aku berangkat ke sana bersama 150 pasukan berkuda dari kaum Ahmas. Wa kanu fi sadri, mereka adalah orang-orang wa kanu ashab khairin, mereka itu semua adalah orang-orang yang pandai berkuda. Ya. Yang intinya Dzul Khalasah akhirnya dihancurkan, dan poin penting dari hadis ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid 9 halaman 498 cetakan Darut Thaibah. Di situ dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan kandungan hadis di atas. Wabil hadithi, di dalam hadis ini terkandung pelajaran masyru'iyatul izalah ma yubtatanu bihin nas min bina'in wa ghairihi sawa'un kana insanan aw hayawanan aw jamadan. Kita disyariatkan untuk menghilangkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah bagi akidah manusia. Ingat, kita diharuskan atau disyariatkan untuk menghilangkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah bagi akidah manusia, baik berupa bangunan atau yang lainnya, atau baik berupa manusia, hewan atau benda mati. Bangunan, dia bisa memfitnah akidah manusia, robohkan bangunannya. Manusia, ya kalau manusia bahaya, kalau zaman sekarang jangan ya. Kita hidup di Indonesia, kemudian misal contohnya yang banyak menimbulkan fitnah untuk akidah manusia, banyak lah ya sekarang. Kemudian dibunuh gitu saja, ya kita yang masuk penjara. Ya, jangan seperti itu. Ya, ini kalau ditegakkan syariat Islam, ya, dengan prinsip-prinsip khilafah itu baru bisa. Karena yang menentukan qadhi, bukan kita sendiri asal bunuh ya tidak benar, gitu ya. Atau hewan-hewan yang misal, kalau hewan masih oke lah, selagi pemiliknya Rito, kalau nggak Rito ya ribut sama antum. Nah, yang paling aman dihancurkan sebenarnya benda mati. Benda mati, baik itu berupa cincin, baik itu berupa apalagi contohnya gelang-gelang ya untuk jimat, kalung, apalagi senjata-senjata yang dikeramatkan, ya, itu dihancurkan, khawatir menimbulkan fitnah-fitnah di generasi-generasi berikutnya. Kecuali kalau memang dalam pembuatan senjata tersebut, ya, dalam penyimpanannya tidak ada praktek perkhususan, tidak masalah. Ya, saya pun dikasih keris sama Ustaz Salim, muskilah. Dan saya tahu bagaimana keimanan dan akidah beliau. Ya saya mau terima. Kalau saya dikasih keris langsung dari Ki siapa, itu mungkin saya pikir-pikir ya. Tapi kalau yang ngasih seorang ustadz yang insya Allah lurus, ya saya terima. Karena keris itu bagian dari senjata. Ya siapa tahu ada maling bisa saya gunakan untuk bela diri. Iya, karena bagus daya hancur keris. Nanya Pak Irawan misalnya mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan hukuman mati untuk para tukang sihir. Ini masih dilakukan di Saudi sampai saat ini. Ya,
Sampai-sampai diriwayatkan dari Bajalah bin Abdah, dia berkata bahwa Umar bin Khattab telah memerintahkan uqtulu kulla sahirin, bunuhlah setiap tukang sihir. Kemudian Bajalah berkata, faqatalna fi yaumin thalathata sawahir, maka setiap harinya kami membunuh 3 orang penyihir. Ketika ada perintah dari Khalifah Umar bin Khattab, bunuh setiap penyihir, ya, karena penyihir banyak menimbulkan fitnah untuk akidahnya kaum muslimin. Setiap harinya di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab 3 penyihir dibunuh, penggal. Sangat kan? Itu kalau diterapkan di Indonesia aman dan cukup santai. Tapi ya bahaya. Ya, harus ada pembuktian yang detail dan akurat. Kalau di Saudi ada yang namanya polisi amar ma'ruf nahi munkar, kalau nggak salah, polisi syariat. Memang ada syekh yang mutakhasis, ya, dia bertakhusus dalam bidang ruqyah dan tahu betul seluk-beluk penyihir. Itu bisa dibuktikan. Ketahuan, ya udah, wassalam itu kepala. Nggak ada ampun, ya, penyihir di Saudi tidak ada ampun. Enggak. Kita balik ditahan. Oh, diliput malah, ya. Diliput jadi acara TV malah. Nah, itu dia. Kemudian perintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk meratakan kubur dan menghancurkan patung. Ya. Abul Hayyaj Al-Asadi menceritakan bahwa suatu hari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadanya, ya, maukah engkau aku utus dengan misi yang aku emban karena perintah dari Rasulullah SAW, yaitu janganlah engkau menemukan patung-patung kecuali engkau menghancurkannya, dan janganlah engkau menemukan makam yang dimuliakan atau ditinggikan kecuali engkau meratakannya. Demikian Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya yang teguh dalam menjaga akidah umat dari segala macam bentuk kesyirikan dan penyimpangan akidah. Mereka malah tidak menginovasi produk kesyirikan menjadi lebih islami dalam rangka menjaga kearifan lokal atau menjaga warisan budaya leluhur. Ya, menjaga budaya sendiri itu penting, namun menjaga tauhid itu jauh lebih penting dari segala-galanya.